Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang sholat fardu, yaitu bagian yang ketiga, di mana sebelumnya, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang ketentuan sholat, mulai dari pengertian, syarat, rukun, sunnah-sunnah, dan hal-hal yang bisa membatalkan sholat. Maka pada bagian ketiga ini kita akan membahas tentang waktu-waktu sholat fardu dan bacaan-bacaannya. Yang pertama kita bahas tentang waktu daripada sholat fardu. Yang pertama yaitu sholat zuhur. Sholat zuhur ini terdiri dari 4 rakaat yang waktunya dimulai ketika matahari condong ke arah barat atau tergelincir ke arah barat, atau bisa kita lihat dari posisi bayangan. Ketika posisi bayangan itu ke arah timur, itu artinya matahari sudah mulai condong ke arah barat. Itu artinya sudah masuk waktu sholat zuhur. Dan waktu zuhur ini berakhir saat bayangan suatu benda sama panjangnya dengan panjang benda tersebut. Itu artinya waktu sholat zuhur sudah selesai. Yang kedua adalah sholat asar. Sholat asar ini terdiri atas 4 rakaat. Adapun waktu sholat asar dimulai ketika bayangan sebuah benda lebih panjang dari bendanya. Artinya sholat asar sudah bisa dilaksanakan. Dan waktu sholat asar ini berakhir ketika matahari sudah terbenam. Kemudian yang ketiga yaitu sholat maghrib. Sholat maghrib ini terdiri dari 3 rakaat. Waktunya dimulai ketika matahari terbenam atau sejak terbenamnya matahari sampai hilangnya cahaya mega kemerahan di ufuk barat. Artinya ketika matahari terbenam, masuklah waktu maghrib, dan waktu maghrib habis ketika cahaya mega yang kemerahan di ufuk barat itu hilang. Dan yang keempat yaitu sholat isya. Sholat isya ini terdiri atas 4 rakaat dan waktu isya dimulai ketika hilangnya mega kemerahan. Artinya waktu maghrib habis maka masuklah waktu sholat isya dan terus sampai terbit fajar. Jadi waktu sholat isya adalah waktu sholat yang paling panjang dibandingkan waktu sholat yang lain, karena bisa berlangsung sampai terbitnya fajar. Dan yang terakhir yaitu sholat subuh. Sholat subuh terdiri atas 2 rakaat dan waktunya dimulai sejak terbitnya fajar sodik dan berakhir ketika terbit matahari. Baik, berikutnya kita lanjut pada bacaan-bacaan di dalam sholat. Yang pertama, bacaan niat. Pastikan niat ini dilakukan di dalam hati, kecuali lafadz niat. Para ulama mayoritas sepakat akan sunnahnya mengucapkan lafadz niat sebelum sholat. Tapi ini adalah sunnah. Sementara niat yang diucapkan di dalam hati itu hukumnya wajib. Adapun lafadz niat bagi orang yang sholat sendirian atau munfarid adalah usolli fardhu zuhri 4 raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Ini saya ambilkan satu contoh saja untuk sholat zuhur. Yang ditandai merah itu artinya jenis sholatnya sehingga bisa disesuaikan. Kemudian yang berwarna biru itu adalah jumlah rakaat sholatnya dan disesuaikan. Jadi kalau maghrib berarti usolli fardhol maghribi
salasa raka'atin. Kalau salat subuh berarti usolli fardhu subhi raka'ataini dan seterusnya. Adapun lafadz niat salat berjamaah yaitu usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Bagi yang imam maka ditambah imaman, sementara yang makmum ditambah makmuman lillahi ta'ala. Dan mengucapkan lafadz niat sebelum sholat dengan lisan, sekali lagi ini hukumnya adalah sunnah. Menurut para ulama tujuannya adalah untuk membantu memudahkan hati ketika kita melakukan niat yang merupakan rukun daripada sholat. Adapun arti daripada lafadz niat yang tadi yaitu aku niat atau aku menyengaja sholat fardu zuhur 4 rakaat dengan menghadap kiblat. Jika sebagai imam maka dilanjutkan dengan sebagai imam, kalau makmum sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Adapun waktu sholat dan jumlah rakaatnya maka menyesuaikan terhadap sholatnya masing-masing. Kemudian yang kedua, bacaan saat takbiratul ihram. Ini juga merupakan rukun, maka harus dilakukan yaitu mengucapkan kalimat takbir sebagai pembuka daripada sholat atau takbiratul ihram, yaitu dengan mengucapkan Allahu Akbar. Dan menurut para ulama minimal bacaan takbir ini harus terdengar oleh telinga kita sendiri. Begitu juga bacaan takbir ketika takbir intikal atau peralihan antar rukun itu merupakan sunnah. Lafadznya adalah sama yaitu Allahu Akbar. Berikutnya yang ketiga adalah membaca doa iftitah atau doa pembuka yang dilakukan setelah takbiratul ihram sebelum membaca surah Al-Fatihah pada rakaat pertama. Untuk bacaan doa iftitah ini beberapa ulama berbeda-beda, kan tetapi ini tidak untuk kita persoalkan. Namun pada kesempatan ini kami hanya menampilkan 2 contoh saja yang umum dibaca di Indonesia khususnya. Yaitu yang pertama, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Adapun contoh yang kedua, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsil khataayaya bil ma'i was salji wal barad. Kemudian yang keempat, membaca surah Al-Fatihah didahului dengan membaca ta'awudz. Dan ini merupakan rukun yang tidak bisa kita tinggalkan. Dan pastikan bacaan surah Al-Fatihah kita sempurna, sesuai dengan tajwid, sesuai dengan bacaan yang betul, baik, dan benar. Kemudian yang kelima, yaitu membaca surah Al-Quran selain Al-Fatihah. Silahkan pilih surah-surah yang ada di dalam Al-Quran selain surah Al-Fatihah yang kita hafal. Atau tidak mesti satu surah, dibolehkan juga membaca beberapa ayat. Minimal menurut para ulama itu sebaiknya sebagaimana paling sedikitnya surah. Sementara surah paling sedikit itu adalah 3 ayat. Kemudian yang keenam, yaitu bacaan yang dibaca ketika ruku. Dan ini ada 2 macam. Yang pertama adalah Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih. Ada juga yang membaca Subhana Rabbiyal Azimi saja, tidak dilanjutkan dengan wa bihamdih. Adapun yang berikutnya yang ketujuh, yaitu membaca tasmi' ketika bangkit dari ruku, yaitu membaca kalimat Sami'allahu liman hamidah.
Dan yang kedelapan yaitu bacaan saat i'tidal atau saat kita posisi tegak seperti semula. Dan di sini kita disunahkan membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Atau kita ambil yang pendek, cukup dengan membaca Rabbana lakal hamdu, itu sudah cukup. Ada juga yang membaca Rabbana walakal hamdu. Berikutnya adalah bacaan ketika sujud pertama dan kedua, yaitu membaca tasbih Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Boleh dibaca 1 kali dan disunahkan membaca 3 kali. Kemudian yang ke-10 yaitu doa ketika duduk di antara 2 sujud. Doanya adalah Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Yang ke-11 yaitu bacaan tasyahud akhir. Dan ini juga merupakan bacaan saat tasyahud awal, yaitu at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini sunnah ab'ad pada tasyahud awal dan ini merupakan rukun untuk wajib dibaca pada tasyahud akhir. Kemudian yang ke-12, setelah membaca tasyahud akhir, ketika duduk tasyahud akhir, kita membaca sholawat kepada Nabi, itu hukumnya wajib, sementara kepada keluarga Nabi itu hukumnya sunnah. Yaitu membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan disempurnakan dengan sholawat Ibrahimi, yaitu kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang ke-13 disunnahkan sebelum kita mengucapkan salam untuk membaca doa Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Dan yang terakhir yaitu mengucapkan salam, yaitu mengucapkan assalamualaikum warahmatullah atau cukup mengucapkan assalamualaikum. Baik, demikian materi tentang sholat fardu. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.